Renungan Harian Rabu 20 Januari 2021. Manah yang diperbolehkan pada hari Sabat, menyelamatkan manusia atau membunuhnya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 1-3, ayat 15-17, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6. Saudara-saudari, seorang ayah pernah marah besar terhadap anaknya karena berbagai cara yang telah dilakukan untuk mentobatkan putranya dari sikap kejahatannya tidak berhasil. Segala harta yang dikorbankan untuk menyenangkan hati putranya juga tidak membuahkan pertobatan. Anak ini tetap terlibat dalam tindakan pencurian dan narkoba. Anak itu akhirnya tertangkap polisi dan dipenjarakan. Reaksi yang muncul dari perbuatan anak itu adalah, "Dia adalah anak durhaka, dia bukan anakku." Terkutuklah dia di dalam penjara itu, kata ayah itu. Saudara-saudariku, Yesus tidak lagi sabar menahan dirinya berhadapan dengan orang-orang Farisi. Dialog dan pertentangan yang terdahulu tidak menjadikan orang-orang Farisi semakin mengetahui dan mengerti tentang misi perutusan dan rencana keselamatan yang mau dikerjakan dan dihadirkan oleh Yesus. Mereka malah semakin menciptakan jurang dan mulai mempromosikan kesalahan Yesus kepada kelompok lain. Mereka mulai memata-matai Yesus untuk mempersalahkannya agar semakin banyak orang tidak percaya kepada Yesus dan mengalami keselamatan yang dihadirkannya. Saudara-saudariku terkasih, tindakan mereka ini bukan membawa pembaharuan dalam sikap iman mereka, malah mereka semakin tertutup atas keselamatan Allah. Sikap mereka ini juga menyebabkan keselamatan tidak dapat dialami oleh orang-orang yang sakit dan menderita, mereka yang mau diselamatkan oleh Allah. Maka berhadapan dengan situasi yang menurut Yesus sudah gawat ini dan harus dihadapi dengan sikap yang keras, Yesus menunjukkan kewibawaan dan kuasanya untuk menentang mereka. Ia mengajukan sebuah pertanyaan. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Lalu ia memandang sekeliling dan berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Ia mengulurkan tangan dan sembuh seketika. Dari pernyataan Yesus ini jelas bahwa ia tidak ragu-ragu berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi. Ia tidak menghindari konflik dengan mereka. Ia tetap menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya. Sikap Yesus ini mau menempatkan keutamaan belas kasihan Allah terhadap manusia di atas segala-galanya, termasuk di atas hukum. Sikap Yesus ini mau menunjukkan betapa besar belas kasihan Allah yang sungguh menciptakan kebebasan dan kemerdekaan bagi manusia di hadapannya. Saudara-saudariku terkasih, situasi yang dialami oleh Yesus pada ribuan tahun yang lalu masih juga terbawa dan tercipta dalam situasi hidup para murid zaman modern ini. Sering terlihat kejahatan-kejahatan yang bersumber dari kecurigaan, iri hati, dan kedegilan hati. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya hanya karena tidak memberikan uang untuk memuaskan diri dengan narkoba. Banyak keluarga tidak harmonis karena saling curiga di antara mereka. Suami curiga istri dan sebaliknya. Tidak ada lagi kepercayaan antara suami istri. Tercipta kelompok-kelompok kecil dalam gereja, bukan untuk mendukung gerakan gereja, malah untuk membatalkan segala program gereja yang notabene-nya untuk perkembangan iman, pertumbuhan iman.
Karena itu saudara-saudariku, pesan sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk membuka diri dan menerima tawaran belas kasihan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan diperuntukkan bagi semua manusia, teristimewa bagi mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan. Pesan kabar gembira hari ini juga menyadarkan kita semua akan pentingnya hidup dalam semangat ketulusan. Mari kita praktekkan dalam hidup dan tindakan harian kita sebagai murid-murid Yesus. Amin.